Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber Kurniawan Awan. Kali ini kita akan pergi ke mata air yang dikonsumsi oleh warga transmigrasi dengan Bapak Antoni ya. Pak Antoni ini adalah petugas air juga di sini. Selamat sore. Ya, ya kita akan menuju ke sana ya, teman-teman. Ya, banyak yang tanya juga apakah mata airnya deras, apakah mata airnya melimpah di daerah Konawe ini. Kita akan melihatnya langsung, Ini teman-teman. persiapan harus membawa parang nih karena agak masuk. Ya, Jaga-jaga saja. ya, memang mata airnya itu agak masuk ya, teman-teman. Karena di sini ya, daerah perbukitan, ditakutkan ada hewan-hewan yang tidak diinginkan. Kita akan menelusuri ke sana ya, teman-teman. Nanti akan dijelaskan juga dengan Pak Antoni, airnya itu dipakai berapa rumah dan apakah sumbernya hanya ini saja atau ada yang lain. Nanti di mata airnya akan dijelaskan ya, teman-teman. Nah, jadi tanaman di sini tanamannya jangka panjangnya itu sawit, teman-teman. Jadi Pak Antoni itu mendapatkan sedikit perbukitan dibandingkan dengan lahan saya ya. Nah, ini. Jadi harus dibersihkan seperti itu, teman-teman. Jadi Pak Antoni bisa sedikit menjelaskan ini rumah apa ini ya? Ini apakah rumah atau kok ada tungkunya, Pak Antoni? Bisa mungkin dijelaskan ya? Oh, ini bantuan untuk proses penyulingan nilam. Ini punya warga Tran juga. Oh, berarti bantuan Pak Antoni ya? Bantuan ini. Tapi ya terbengkalai juga, nggak dipakai. Oh, nggak dipakai nih. Ini teman-teman. Ini pernah sih katanya tahun-tahun dulu untuk beberapa kali menyuling nilam di sini. Oh iya iya iya. Sekarang sudah tidak terpakai ya Pak Antoni ya? Tidak terpakai. Waktu itu kan air di sini tidak memadai. Jadi ini bantuan untuk warga Tran ditempatkanlah di sini. Ya, itu teman-teman. Ini adalah bantuan. Ya, perlu diketahui kebiasaannya warga lokal di sini itu adalah menanam nilam ya. Ya, di sini tuh orang-orang nanam nilam. Jadi memang harus ada sulingan seperti ini biar bisa minyaknya dijual. Jadi begitu. Ini Pak Antoni kan dekat rumahnya. Jadi Pak Antoni itu sangat rajin ya, teman-teman ya. Dia tuh membersihkan area-area sekitar sini. Tuh. Jadi ini kita akan menuju ke belakang. Jadi lumayan ya, lumayan jauh ya teman-teman di belakang itu. Nah itu tadi rumahnya Pak Antoni itu. Tuh. Kita akan menuju. Pak Randy ini tahun penempatan berapa ya Pak Antoni? Pak Randy itu penempatan tahun 2019. Oh 2019. Oh jadi ini lahan satunya ya Pak Antoni ya? Iya. Nah, itu bisa dilihat. Ini sudah ada hasil sih, tapi ya enggak seberapa. Maksudnya sudah mulai belajar berbuah. Mente ya? Mente ini. Wow itu airnya deras banget teman-teman itu. Tuh. Besar. Sangat besar airnya. Nah jadi Pak Antoni lagi buat jalan nih. Susah. Ini dulu pohonnya berdiri kokoh, sekarang tumbang. Tumbang pohonnya besar banget ini teman-teman tuh. Besar sekali nih teman-teman. Ini pohon. Besarnya apa? Robohnya tuh tidak mengenai bak ini. Nah. Wah itu teman-teman airnya. Ini dia konsumsi airnya. Mungkin kita akan naik-naik ke Pak Antoni terkait air ya. Karena banyak teman-teman yang menanyakan air di sini apakah melimpah atau bagaimana. Tanam rupanya udah nggak terpakai jadinya. Sudah melimpah sekali ya. Di sini sangat sederhana. Air itu nggak ada proses pengolahan karena ya mata airnya masih jernih juga. Jadi air itu hanya masuk saja begini. Iya. Dulu pernah sering saya pasang saringan ya semacam
itu kayak jaring-jaring gitu, toh airnya tersumbat terus akhirnya jebol ketika air besar. Iya, iya. Nah ini bak yang pertamanya ini. Saya akan coba buka ini. Oh. Ini kotor ya Pak Antoni dalamnya ya? Dalamnya ya begini, kotor. Tapi nanti ada semacam penguras di titik-titik tertentu. Di masing-masing warga juga air itu diendapkan dulu, tidak langsung dipakai. Berarti airnya Pak Antoni ke warga itu memang ada kotoran ya? Nggak jernih banget ya Pak Antoni? Tidak, air kan hanya masuk begitu saja tanpa ada proses yang kayak PDAM begitu kan. Kalau PDAM memang ya ada iuran kayak semacam membayar listrik itu per bulan berapa dengan tarifnya, yang kan ini hanya air dimasukkan saja. Terus jaringan pipa ini kan juga bantuan, dan memang pengadaan dari pemerintah. Ya, berarti yang menaungi ini Dinas Transmigrasi Pak Dinas Antoni? Transmigrasi. Nah, kita sebagai warga Teran juga harus menjaga itu. Kita harus tetap menjaga. Kalau ada titik-titik rusak itu ya diperbaiki, tapi kan istilahnya kayak sudah dilepas saja gitu loh. Iya. Diserahkan ke warga. Jadi kalau ada yang berat, kegiatan yang berat, kita itu gotong royong. Oh, gotong royong. Kita koordinasikan dengan teman-teman. Kita gotong royong. Kalau untuk perawatan rutin hanya saya. Ya kadang ada kerusakan kecil-kecil itu saya. Iya. Itu iuran itu ya untuk uang jalan saya, misalnya untuk beli bensin kah atau apa gitu. Iya, betul. Kalau untuk semacam yang berat yang membutuhkan banyak bantuan, kita tuh kompak. Kita semua gotong royong. Betul. Jadi Pak Antoni, apakah air hanya ini mata airnya atau ada yang lain? Kayaknya ini tidak cukup kalau ke semua Tran ya. Apakah ada mata air lain selain ini? Awalnya itu bukan ini tuh menyusul belakangan. Ini sebagai alternatif dulu, karena mata air yang pokok yang besar itu bukan ini. Ada sendiri dari jalan poros yang ke sana itu terus naik masuk ke hutan. Oh. Itu agak jauh. Nah, itu airnya jernih. Tapi ya aksesnya juga jauh. Jadi karena ini musim hujan sekarang, air dari sini aja cukup. Air dari sini sudah mencukupi. Air dari sana juga mengalir juga. Itu makanya air di sini sangat melimpah. Apakah kalau Pak Antoni, kalau kemarau apakah air juga mengecil atau terdampak airnya juga nih jadi kurang atau bagaimana kalau musim kemarau di sini? Kalau musim kemarau otomatis air itu berkurang, tapi air tambah jernih. Terus juga jarang penyumbatan, jarang ada kotoran yang masuk ke pipa karena airnya itu stabil, nggak ada penambahan air hujan yang begitu. Air semakin jernih. Tapi untuk mata air yang di sini, kalau musim kemarau ini akan sangat kecil. Di puncak kemaraunya bahkan mungkin kalau debit airnya itu per detiknya itu sedikit sekali, mungkin 1 gelas itu nggak ada. Oh, sangat iya. kecil. Sangat Tapi kecil. di kala musim hujan ini sangat melimpah. Ini sebenarnya teman-teman bukan mata air sebenarnya. Ini hanya resapan air hujan. Saya pernah menyusuri ini sampai naik sampai jauh. Ternyata tidak ada mata airnya, hanya resapan air hujan saja. Iya. Semakin saya naik ke atas, semakin tidak ada itu. Tidak ada airnya ya? Tidak ada airnya, hanya resapan dari samping. Ini kan Lereng macam kayak gunung. lembah. Oh. Lereng kiri kanannya itu resapannya, hanya itu aja.
Ya bersyukurlah di sini air sangat melimpah. Melimpah sekarang. ya. Tuh. Itu teman-teman, airnya itu sangat melimpah ya. Airnya sebenarnya bersih, tapi untuk proses profesionalnya kayak PDAM itu kayaknya ya jauh kalau dibandingkan itu. Di sana kan ada semacam pengolahan air, Alat-alatnya lengkap Antoni ya. lengkap, kaporit, ada semacam screen itu saringan air, Hmm, ada batu koral, ya. bahkan ada arang, Wow. ada tawas juga dan kaporit. Ya. haha. Ya itulah teman-teman. Di sini tuh airnya sangat melimpah ya, yang teman-teman tanya. Beda di tran lain, di sini ya cukup melimpah Nanti airnya. kita lihat aliran-aliran di rumah itu seperti apa, di rumah-rumah warga. Termasuk untuk yang terdekat, saya yang terdekat dari mata air sampai yang titik terjauhnya. Ya, itu betul, itu harus dilihat dulu tekanan airnya seberapa kencang ya. Ya. Karena untuk sekarang teman-teman, karena musim hujan ya, tuh airnya sampai melimpah-melimpah seperti itu ya, tuh tumpah-tumpah begitu. Ini biasanya ini saya coba saya buka. Biasanya ada yang tersumbat di sini nih. Wow, jatuh batunya. Oh, aman. Ada? Aman, tidak ada tersumbat. Biasanya di sini ada kotoran yang menyumbat. Ya, itu teman-teman airnya itu. Memang agak keruh begini ya airnya. Ya, airnya seperti ini. Nanti nggak untuk tiap-tiap rumah itu biasanya nggak langsung ditampung dulu. Airnya mengendap, baru digunakan. Tapi kalau hanya sekedar untuk mandi, cukup lah itu. Ya nanti saya jelaskan di sana cara pengolahannya untuk di rumah. Jadi tidak serta-merta langsung dia. Tuh, seperti ini teman-teman. Sangat sederhana ya memang di sini karena ini kan memang dari bantuan pemerintah ya, bukan dari PDAM. Dan ini kami hanya mengelola, termasuk Pak Antoni. Dia adalah petugas air yang paling mengetahui titik-titik pipa yang ada di sini gitu. Itu pun atas bimbingan dengan teman-teman yang terdahulu, karena saya datang itu belakangan. Saya minta dibimbing, ditunjukkan di manakah letak-letak titik rawan pipa dan jalur-jalur pipanya itu. Pokoknya di sini tuh semuanya serba dikerjakan bersama untuk sesuatu yang berat. Ya, macam gotong royong. Gotong Pak Antoni. royong itu tetap di sini tuh tetap mengacu pada gotong royong untuk kegiatan bersama. Dua mata air di sini. Ini yang untuk alternatif yang sebenarnya. Tapi karena kalau musim hujan ini sangat melimpah. Sangat melimpah. Itu kalau kualitas airnya lebih bagus di sumber air yang utama itu, yang saya bilang masuk ke hutan. Oh iya, iya. Ini hanya jalur yang terdekat. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan warga ini sudah melimpah. Ya, jadi itu teman-teman ya. Oke, next video kita akan melihat apa saja kegiatan Pak Antoni daripada hanya mengurus air. Apakah kita bisa melihat di pipa-pipa masyarakat itu atau bagaimana, nanti tunggu di selanjutnya ya. Apakah ada penutup Antoni untuk teman-teman yang nonton yang mau ikut transmigrasi? Oke, untuk teman-teman kalau yang ada berminat transmigrasi, alangkah bagusnya itu supaya pemerataan pembangunan itu merata di seluruh wilayah. Di sini tuh sangat dibutuhkan lah untuk mengolah lahan yang terutama yang ditinggalkan warga itu.
itu kalau bisa terisi, mungkin keadaan di sini akan cepat lebih maju. Saya yakin. Ya. Oke, Terima kasih untuk Pak Antoni. tetap semangat. Iya. Oke, baik teman-teman. Mohon dukungannya dan selalu subscribe.